Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nikita Dinda Purnamasari, NPM 21010, dan partner saya Khalifatus Fitri Soliha, NPM 21020. Di sini kami adalah praktikan laboratorium simulasi komputer dari kelompok 58. Di sini kami akan mempresentasikan jurnal kelompok kami yang berjudul Analisis Simulasi Produksi Coklat di PT Nyoklat dengan menggunakan software ProModel. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh partner saya. Di sini saya akan menjelaskan abstrak. Permasalahan proses produksi dan pengendalian bahan baku merupakan bagian penting dalam sektor produksi yang perlu dioptimalkan. Prosesnya adalah mengkoordinasikan produksi dan stok, sehingga diperoleh solusi optimal atau near optimal. Mengingat berbagai kemungkinan buruk bisa saja terjadi selama proses produksi, maka sangat perlu bagi PT Nyoklat untuk melakukan simulasi produksi dengan menggunakan software ProModel dengan tujuan untuk mendapatkan biaya produksi seoptimal mungkin. Pada penelitian kali ini, produk yang akan diteliti yaitu produk coklat. Adapun aplikasi yang akan digunakan nantinya yaitu ProModel. Pada proses produksi coklat, PT Nyoklat diketahui bahwa terdapat 6 aktivitas, yaitu dimulai dari aktivitas buah coklat datang, buah coklat ditester, buah coklat dibersihkan, buah coklat diolah, coklat di packing, dan inspeksi. Diperoleh hasil dari pemodelan pada software ProModel, yaitu waktu distribusi setiap pengamatan di mana dibutuhkan minimal 3 replikasi sistem, yaitu replikasi pada real system dengan waktu 52 menit, 62 menit, 56 menit. Sedangkan pada ProModel adalah 4,98 menit, 5,15 menit, dan 5,8 menit. Dari hasil verifikasi dan validasi data produksi PT Nyoklat, dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak karena nilai 0 berada di luar pada rentang μ1 sampai μ2, sehingga dapat dikatakan data yang didapat tidak valid. Hal ini dikarenakan terdapat perbedaan total waktu penelitian dengan total waktu output simulasi, sehingga diperlukan perhitungan ulang dengan memperhatikan data lebih teliti. Selanjutnya ada pendahuluan. Pada penelitian kali ini, studi kasus yang digunakan yaitu tentang simulasi sistem produksi coklat menggunakan bantuan aplikasi ProModel pada PT Nyoklat. PT Nyoklat menggunakan metode simulasi dengan mempertimbangkan tentang aliran produksi serta entitas dan atribut dalam sistem produksinya. ProModel adalah salah satu software simulasi sistem diskrit yang cukup mudah untuk dipahami baik oleh orang yang memahami maupun tidak tentang simulasi. Beberapa modul yang umum digunakan dalam simulasi yaitu location, entity, arrival, path network, dan processing. ProModel adalah sebuah software simulasi berbasis Windows yang digunakan untuk mensimulasikan dan menganalisis suatu. ProModel memberikan kombinasi yang baik dalam pemakaian, fleksibilitas, dan memodelkan suatu sistem nyata agar tampak lebih realistik. Dalam ProModel, selama simulasi berlangsung, dapat diamati animasi dari kegiatan yang sedang berlangsung, dan hasilnya akan ditampilkan dalam bentuk tabel maupun grafik yang memudahkan untuk penganalisaan. Untuk membangun model suatu sistem yang diinginkan, ProModel menyediakan beberapa elemen-elemen yang tepat disesuaikan untuk membuat model sistem produksi. Selanjutnya ada tahap pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang dikumpulkan terdiri dari data primer yang diolah dari melakukan observasi langsung di PT Nyoklat dan data sekunder yang didapat melalui data histori PT Nyoklat yang berupa variabel-variabel untuk memahami informasi tentang keadaan PT Nyoklat yang dapat dijadikan sebagai data pengolahan dalam studi kasus analisis sistem produksi coklat pada PT Nyoklat. Data-data yang dibutuhkan antara lain yang pertama ada data buah coklat datang, data buah coklat ditester, data pembersihan buah coklat, data buah coklat diolah, data packing coklat, dan yang terakhir data inspeksi. Dan berikut ini adalah tabel aktivitas sistem produksi coklat di PT Nyoklat.
Selanjutnya ada tahap pengolahan data. Adapun flowchart yang dapat dilihat yaitu yang pertama mulai studi pustaka, studi lapangan, perumusan masalah, penetapan batasan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, dan pengumpulan data. Ada 5 data, yaitu data buah coklat datang, data buah coklat di tester, data pembersihan buah coklat, data buah coklat diolah, data packing coklat, dan data inspeksi. Selanjutnya yaitu pengolahan data menggunakan software ProModel, verifikasi, validasi, hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran, dan selesai. Nah, selanjutnya ada di bab 3 yaitu hasil pembahasan. Sebelum kita membahas hasil pembahasan, terlebih dahulu melihat pengaplikasian software ProModel agar kita dapat mendapatkan output dari pengaplikasian tersebut. Berikut ini adalah video. Jadi berikut ini adalah proses pengaplikasian software ProModel untuk menyimulasikan proses produksi coklat pada PT Nyoklat. Pertama kita klik file, lalu klik new. Nah di sini terserah. Ini aku ganti menjadi kelompok 38 model ini. Lalu jangan lupa untuk mengganti unit ke minute, selalu di stand ke meter sini. Lalu klik OK. Langkah selanjutnya adalah kita build lalu location. Nah di sini kita mempunyai 6 aktivitas. Yang pertama buah coklat datang, buah coklat di tester, buah coklat dibersihkan, buah coklat diolah, coklat di packing, dan juga inspeksi. Lanjut ke ProModelnya. Nah, ini untuk buah coklat datang saya memakai palet ini. Lalu untuk memberikan nama unchecklist new, klik yang ini. Lalu ganti nama buah coklat datang seperti ini. Lalu klik new lagi untuk membuat aktivitas yang kedua yaitu buah coklat di tester. Seperti ini. Checklist ke A ini kita ganti namanya. Lalu kita buat aktivitas lagi yang kedua yaitu buah coklat dibersihkan. Nah, kita memakai yang ini. Ganti buah coklat dibersihkan seperti ini. Lalu checklist lagi, lalu buah coklatnya kita olah. Kita menggunakan ini, kemudian ini. Lalu kita beri nama lagi. Buah coklat di bawah seperti ini. Lalu proses selanjutnya adalah coklat di packing. Kita menggunakan box ini. Jangan lupa klik new. Kita pemberian nama coklat di packing. Lalu proses yang terakhir adalah inspeksi. Nah di sini saya menggunakan orangnya yang ini, inspektor ini. Maaf, ini kita lakukan dulu. Nah, jangan lupa klik new untuk menambah aktivitas. Lalu kita taruh di sini. Lalu kita ini. Nah, ini. Ketika sudah membuat location seperti ini, kita lanjut ke build entity. Nah, karena buah coklat di sini saya mengambil yang paling mirip saja di sini. Lalu saya ganti buah coklat. Kita ganti coklat, maaf. Nah, seperti ini. Nah, ketika kita sudah di entity, kita langsung ke build rival. Nah, caranya yang pertama adalah kita klik entities.
coklat, lalu dari location ke buah coklat datang, di titik H-nya 1, lalu occurrence-nya INF, lalu frekuensinya 1. Ini. Lalu lanjut ke entity-nya titik coklat, location-nya buah coklat di tester. Ini frekuensinya 1. Kita lanjutkan sampai aktivitas yang terakhir. Lalu kita sambil diinspeksi titiknya 1 ini. Ketika sudah, kita lanjut ke build processing. Seperti ini. Yang pertama sama caranya, kita ke entity coklat, lalu locationnya kita ke buah coklat datang, lalu outputnya adalah coklat, destinationnya kita ke buah coklat di tester. Nanti akan muncul row auto panas ini. Nah, kita klik move logic, lalu kita klik start feed yang biru ini, lalu kita kopikan dari data buah coklat datang. Di sini saya langsung copy saja biar. Nah, setelah itu kita klik auto feed, kita pakai discrete, lalu oke. Nah, di sini kita nanti akan memilih rank yang angkanya paling besar, karena sama saya pilih binomial saja. Lalu klik export. Di sini kita ganti pro model. Lalu kita karena sama saya pakai binomial. Lalu oke. Nah, di sini kita klik build atau yang gambar paling ini, lalu kita move forward, lalu kita paste, lalu kita klik paste yang di sini. Setelah itu kita lanjut ke aktivitas yang kedua, tetap sama, entity-nya coklat. Nah, ini location-nya tadi kan sudah buah coklat datang, berarti kan lanjut ke aktivitas yang kedua, yaitu buah coklat di tester. Nah, setelah itu outputnya tetap coklat, lalu destinationnya ke buah coklat dibersihkan. Lalu sama caranya seperti seperti ini, lalu auto feed, discrete. Oke, nah di sini yang paling besar adalah binomial, maka kita nanti pilih yang binomial. Kita ganti ke pro model. Nah, binomial kita klik OK, klik build, import, paste, terus. Nah, setelah itu proses kedua, coba dibersihkan, outputnya coklat, destinationnya buat coba diolah. Kita copy dulu angkanya, kemudian kita klik start feed, paste, auto feed, discrete. Oke. Di sini poison yang kali ini poison yang besar, maka nanti kita pilih yang poison. Model poison oke. Kita dulu. Sudah. Lanjut proses berikutnya, entity yang coklat coklat, locationnya buat coklat diolah, outputnya coklat, lalu ke destinationnya adalah coklat di packing.
Nah, seperti ini move logic kita klik, lalu kita copy angkanya terlebih dahulu, lalu kita klik start bit, auto fit, discrete, oke. Nah, di sini binomial yang terbesar, ekspornya pilih binomial ini berganti, oke, good. Lalu kita paste. Lanjut ke aktivitas berikutnya. Location-nya coklat di packing, output-nya coklat, destination-nya adalah inspeksi. Logic kita copy angkanya, kembali ke model, klik start fit, kita paste, kita klik auto fit, discrete, oke. Sini binomial yang terbesar kita ekspor nanti ke binomial, kita ganti ke pro model. Ini lalu kita ekspor pro model, oke. Nah, ini lalu kita kumpul, kita paste seperti ini. Sudah aktivitas yang terakhir, entity-nya coklat, location-nya inspeksi, output-nya coklat. Nah, ini destinasinya kita ke exit. Ini kita klik move logic, copy, kembali ke model, klik start fit, kita paste, lalu kita ke auto fit, discrete, oke. Lalu di sini binomial yang terbesar kita klik nanti binomial, kita ganti ke model. Sudah seperti ini, kita lanjut ke simulation, tapi kita ke option terlebih dahulu. Ini kita ganti runtime-nya 8, lalu number of replication-nya ini kita 10 seperti ini. Nah, setelah itu kita ke simulation, kita run terlebih dahulu. Ini ada tulisan save model before running, kita oke, kita save terlebih dahulu. Kita terserah di mana, saya save di sini saja. Ini ganti pro model YouTube kelompok 58, saya namai seperti ini saja, kita save. Nah, ini kan prosesnya sedang berjalan, kita bisa cepatkan seperti ini, dari cepat. Nah, ini nanti yang akan kita screenshot yang ada di laporan nanti. Nah, ini kita klik yes saja. Nah, nanti akan muncul report selection seperti ini. Kita skenario nya tetap pilih normal run, lalu replication-nya kita klik all. Nah, lalu yang kita butuhkan di laporan nanti adalah entity activity. Nah, nanti yang kita olah lagi adalah operate system in system ini. Jadi ini adalah hasil dari nanti replikasi dari software yang akan kita olah, akan kita bandingkan dengan waktu yang ada di real system. Sekian dari pembahasan pro model untuk pembuatan produksi coklat pada PT Nyoklat. Kita lanjutkan ke pembahasan laporan. Terima kasih. Nah, setelah melihat proses pengaplikasian software pro model untuk produksi coklat pada PT Nyoklat, kita akan membahas bab 3, yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama ada verifikasi dan validasi. Nah, verifikasi ini adalah suatu kegiatan yang berupa pengambilan intisari dari penyajian data yang telah dianalisis. Validasi adalah salah satu proses pemeriksaan atau pengecekan apakah perangkat lunak memenuhi spesifikasi dan tujuan yang diharapkan atau tidak. Ini adalah hasil checking error pada software pro model. Nah, dari hasil tersebut akan dianalisa bahwa perhitungan dari simulasi sudah dilakukan benar dan dapat dilanjutkan ke tahap validasi model. Nah, ini ada menghitung jumlah aplikasi. Ini adalah total waktu yang didapatkan dari output pro model. Nah, setelah itu kita
kita akan menghitung rata-rata dari output tersebut, standar deviasi, dan juga variansinya. Nah, di sini kita menggunakan 10 replikasi dengan N-1 sama dengan 9, dengan confidence levelnya 95%, maka alfanya kita diketahui 5% atau 0,05 dan mendapatkan nilai habis sebesar 0,085623. Nah, beta ini adalah nilai dari habis sendiri yang bernilai 0,085624. Lalu kita lanjutkan menghitung N aksen yang diperoleh hasil sebesar 2,74 atau kita buatkan menjadi 3. Dari perhitungan tersebut, maka jumlah minimal replikasi yang dibutuhkan adalah sebanyak 3 replikasi. Nah, ini adalah total code pengukuran pada real system, di mana kita menggunakan pengukuran 3 teratas yaitu 52, 62, 56, dapatkan dari hasil total waktu yang berada di tabel sistem produksi ini. Kita dapatkan dari sini 52, 62, serta 56. Lalu untuk 3 replikasi yang di real system kita menggunakan 3 data ini 4,951 dan 5,0. Nah, lalu kita lanjut ke tabel perbandingan output real system dan juga pro model. Di sini kita sama menghitung rata-rata, di mana real system mendapatkan hasil 5,66, pro model mendapatkan hasil rata-rata 5,007, dan deviasinya untuk real system 5,03, untuk pro model 0,085. Nah, untuk variansinya yaitu 25,33, untuk pro modelnya 0,007. Nah, lalu kita menghitung DF dan didapatkan DF-nya adalah 2, sehingga dari tabel distribusinya kita mendapatkan hasil 4,3027. Lalu kita menghitung HW-nya dan kita mendapatkan hasil 12,551 atau kita buatkan menjadi 12,5. Nah, sehingga confidence intervalnya adalah di antara 39,08 kurang dari mu1 sampai mu2 kurang dari 64,09. Nah, kita analisa dari hasil tersebut, maka dikatakan nolnya ditolak karena nilai 0 tidak berada pada rentang mu1 sampai mu2, sehingga dapat dikatakan data yang didapat ini tidak valid. Nah, mengapa tidak valid? Ini tuh biasanya karena terdapat perbedaan total waktu pada keadaan sebenarnya dan pada hasil output yang ada di simulasi pro-model, sehingga diperlukannya perhitungan ulang dengan memperhatikan data lebih teliti agar mendapatkan perhitungan yang valid pada perhitungan selanjutnya. Nah, ini output simulasi. Ini sudah saya jelaskan tadi di pengaplikasian software pro-model. Yang kita gunakan adalah override time in system-nya tadi. Nah, ini adalah hasil outputnya yang kita dari 6 aktivitas tadi kita menggunakan simulasi seperti ini. Analisa yang terakhir adalah analisa output, di mana hasil output pro model yang didapat pada studi kasus produksi coklat PT Nyoklat diketahui terdapat 6 aktivitas, yaitu buah coklat datang, buah coklat ditester, buah coklat dibersihkan, buah coklat diolah, coklat di packing, dan yang terakhir infeksi. Dari result yang diketahui terdapat average in time-nya pada replication 1 sebesar 4,9 menit, replication 2 5,15 menit, replication 3 sebesar 5,09 menit, replication 4 4,9 menit, replication 5 5,31 menit, replication 6 5,23 menit, replication 7 5,01 menit, replikasi 8 5,09 menit, replikasi 9 5,23 menit, dan yang terakhir replikasi 10 sebesar 4,96 menit. Nah, dari hasil tersebut sudah dikatakan tadi bahwa H0 ditolak karena ada perbedaan waktu pada real system dan juga pada sistem pada pro model, sehingga diperlukan perhitungan ulang. Kesimpulan akan dilanjutkan oleh partner saya. Selanjutnya yaitu ada kesimpulan. Adapun kesimpulan dari permasalahan ini adalah terdapat 6 aktivitas yang dilakukan untuk melakukan proses produksi coklat pada PT Nyoklat. Adapun proses tersebut dimulai dari aktivitas buah coklat datang, buah coklat ditester, buah coklat dibersihkan, buah coklat diolah, coklat di packing, dan inspeksi. Penyelesaian masalah menggunakan software pro model ini adalah untuk memudahkan dalam mensimulasikan proses produksi coklat pada PT Nyoklat di mana didapatkan jumlah minimal replikasi atau N aksen sebanyak 3 replikasi.
setelah didapatkan jumlah minimal replikasi yang menghasilkan nilai half width sebesar 12,5051658, sehingga dari nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak karena nilai 0 tidak berada pada rentang -1 sampai -2, sehingga dapat dikatakan data yang didapat tidak valid. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa total waktu yang ada pada keadaan sebenarnya terdapat perbedaan yang signifikan dengan hasil output pada simulasi promodel yang telah dibuat, serta didapatkan hasil dari replikasi program promodel pada average time in system sebanyak 10 replikasi dengan 8 jam kerja adalah sebagai berikut. Replikasi 1 selama 4,98 menit, replikasi 2 selama 5,15 menit, replikasi 3 selama 5,9 menit, replikasi 4 selama 4,98 menit, replikasi 5 selama 5,31 menit, replikasi 6 selama 5,23 menit, replikasi 7 selama 5,07 menit, replikasi 8 selama 5,9 menit, replikasi 9 selama 5,23 menit, dan replikasi 10 selama 4,9 menit. Adapun saran dari penelitian ini adalah dilakukannya observasi terhadap proses produksi di PT Nyoklat sehingga akan mendapatkan hasil yang lebih baik dan valid. Sekian presentasi dari kelompok 58 laboratorium simulasi komputer. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.